Yayasan 1001 Cita YSSC adakan kegiatan penerimaan beasiswa dan talk show bersama tokoh penting daerah hingga nasional dengan tajuk Riau Youth Leadership Forum. Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas generasi muda Riau agar lebih inovatif dan motivatif. Diadakan di Ballroom lantai 4 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah pada 15 April 2026. Di era akademik yang semakin kompetitif, kemampuan menulis menjadi salah satu keterampilan penting bagi mahasiswa. Untuk itu, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin gelar acara opening ceremony kelas penulisan intellectual writing di lantai 5 Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sabtu 18 April 2026. Guna meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, mahasiswa semester 4 kelas A Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar acara aksi peduli lingkungan dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia. Dilaksanakan di lingkungan kampus UIN Suska Riau, diantaranya area tersebut ialah bumi perkemahan, pinggiran jalan, dan lahan kosong di samping gedung pusat kegiatan mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada 22 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Gladys Salsabila Bangun, inilah Suska News selengkapnya. Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial gelar acara pelantikan akbar organisasi mahasiswa di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau pada 10 April 2026. Sebagai awal kepemimpinan baru, Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau adakan pelantikan secara langsung oleh Dekan dan Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau pada 10 April 2026. Acara pelantikan akbar organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial berlangsung dengan penuh hikmat. Tidak hanya sebagai simbolis saja, melainkan bertujuan untuk mempublikasi bahwa seluruh kepengurusan organisasi mahasiswa yang baru resmi dilantik. Mila Sahara, selaku Ketua Pelaksana, menyampaikan bahwa terdapat perbedaan konsep pada tahun ini, di mana panitia menggabungkan seluruh organisasi mahasiswa seperti SEMA, DEMA, HMPS, dan Rohani Islam atau ROHIS. Ia juga menuturkan harapan agar seluruh anggota dapat menjalankan program kerja secara maksimal. Pada tahun ini, kami menggabungkan seluruh ormawa yang ada di FACE. Ditambah lagi seperti yang kita lihat tadi, itu ada yang namanya ROHIS. Jadi pada pelantikan ini tidak hanya HMPS saja. Nah, di sini kami menggabungkan SEMA, DEMA, HMPS, dan juga ROHIS dari FACE. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus baru dan menegaskan komitmennya dalam mendukung seluruh kegiatan organisasi mahasiswa. Dukungan tersebut meliputi aspek moral dan material, termasuk penyediaan anggaran melalui dana fakultas untuk setiap kegiatan ormawa. Pertama-tama tentu kita mengucapkan selamat kepada pengurus yang dilantik pada hari ini. Kami dari pimpinan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan dari semua ormawa. Pelantikan ini menjadi awal gerakan baru ormawa yang lebih solid dan berdampak. Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dia Alda Faudia, Riza Aprianti, Suska TV. Komunitas Studi Mahasiswa Fakultas Usuluddin gelar acara berupa pembekalan dan tasmi Darul Hufadz di ruang Munakosyah lantai 3 Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau pada 11 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Saat
ini saya sedang berada di ruang Munakosyah lantai 3 Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau. Tepat berada di belakang saya, tengah berlangsungnya acara pembekalan dan tasmi Darul Hufaz. Bagaimana keberlanjutan acara pada hari ini? Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai momentum awal, Komunitas Studi Mahasiswa KSM Fakultas Usuluddin gelar acara pembekalan dan tasmik secara perdana yang berlangsung di ruang Munakosyah lantai 3 Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau pada tanggal 11 April 2026. Dengan mengusung tema strategi efektif peningkatan kuantitas hafalan Al-Quran, acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi hafalan mahasiswa, serta membentuk kesiapan mental dan spiritual dalam menghadapi tasmi. Edi Hermanto selaku pembina Darul Hufaz menyampaikan bahwa tasmi menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas hafalan Al-Quran. Melalui pelaksanaan yang rutin, hafalan dapat terjaga dan tetap berkualitas. Bagi pecinta Al-Quran itu sangat penting, karena bagaimanapun tasmi ini merupakan hal penentu berkualitasnya hafalan seseorang. Dengan tasmi yang rutin itu akan menjaga hafalannya akan tetap berkualitas. Muhammad Raihan Khairi selaku ketua pelaksana mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi upaya memotivasi peserta untuk meningkatkan semangat menghafal Al-Quran serta istiqomah dalam menjaga hafalan. Sebagai pemantik untuk acara-acara peserta Darul Hufaz yang lain agar semangat dalam menghafal Al-Quran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan semangat para penghafal Al-Quran di Darul Hufaz, terutama di Fakultas Usuluddin, karena banyak di antara kami mahasiswa yang sudah punya hafalan kadang hilang gitu hafalannya karena kehilangan semangat dalam istiqomah dalam menghafalnya. Dengan diadakannya kegiatan pembekalan dan tasmi ini dapat menjadi langkah awal dalam membentuk generasi penghafal Al-Quran yang istiqomah dan berkualitas. Baiklah pemirsa, itulah tadi rangkaian acara pembekalan dan tasmi Darul Hufaz Fakultas Usuluddin. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mencetak generasi Qurani yang berkualitas dan berintegritas. Aditya Rahmadi, Naila Nurrahmi, Suska TV. Yayasan 1001 Cita YSSC sukses adakan penerima beasiswa Anak Riau dan talk show. Dengan beberapa tokoh penting daerah hingga nasional, kegiatan ini berlangsung di ballroom lantai 4 Gedung Menara Dang Merdu Bank Kepri Syariah pada 15 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, saat ini saya sedang berada di Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah. Tepat berada di belakang saya, tengah berlangsung kegiatan peningkatan kualitas generasi muda Riau melalui pendidikan dan penguatan karakter. Bagaimana keseruannya? Berikut kami sajikan untuk Anda. Yayasan 1001 Cita atau YSSC adakan kegiatan penerimaan beasiswa dan talk show bersama tokoh penting daerah hingga nasional. Dengan tajuk Riau Youth Leadership Forum, kegiatan ini diadakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas generasi muda Riau agar lebih inovatif dan motivatif. Diadakan di ballroom lantai 4 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah pada 15 April 2026. Kegiatan kali ini dihadiri oleh Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kemenpora RI, Staf Khusus Menteri Agama RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Asisten 2 Sekretariat Provinsi Riau, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau, serta Kepala Polisi Daerah Riau. Sumardani Zirnata selaku DPRD Provinsi Riau menuturkan harapannya untuk dapat menjadi representatif di tengah masa produktivitas generasi muda saat ini melalui pengadaan ruang diskusi. Bersama-sama ya, jadikan kami representatif dari anak-anak muda ya. Jadikan kami corongnya anak muda ya. Melalui beasiswa Anak Riau yang dibentuk sebagai kerja nyata generasi muda ke generasi yang lebih muda, kegiatan ini juga menjadi fasilitator bagi generasi anak Riau karena tidak hanya menerima sejumlah dana, melainkan terdapat beberapa kegiatan mentoring bagi mereka yang memiliki potensi, namun tidak memiliki ruang untuk mengembangkannya.
Mereka memiliki potensi, mereka memiliki keahlian, skill, tapi sayangnya kurang atas pendampingan. Sehingga dengan kurangnya pendampingan, kurangnya akses, itu membuat mereka tertutup jalannya. Kita ingin beasiswa anak Riau ini hadir untuk bisa membantu mereka. Pasha Dwiandra Marja, selaku penerima beasiswa sekaligus Duta SMA Provinsi Riau 2025, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi wadah untuk lebih bersinergi dalam perubahan generasi yang lebih baik lagi. Dan ia juga berharap kedepannya dapat menjadi motivator bagi generasi muda yang lebih baik. Aku harap kita bisa lebih semangat dan juga kita bisa lebih percaya sama diri kita sendiri. Baiklah pemirsa, itu tadi kemeriahan dari kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal untuk generasi muda untuk terus berkarya dan berdampak. Najwa Indah Nafisa, Alia Azhara, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi mengenai opening ceremony kelas penulisan intellectual writing. Tetaplah bersama kami. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau gelar acara pelantikan Akbar Ormawa Fakultas Pertanian dan Peternakan tahun 2026 di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 18 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, saat ini saya sedang berada di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Tepat berada di belakang saya, tengah berlangsungnya kegiatan pelantikan Akbar Organisasi Mahasiswa Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia liputannya hanya untuk Anda. Untuk melahirkan generasi baru, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar kegiatan pelantikan Akbar Organisasi Mahasiswa Fakultas Pertanian dan Peternakan tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 18 April 2026. Dengan semangat dan antusias yang tinggi dari mahasiswa Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau, turut memeriahkan kegiatan tersebut dengan berbagai rangkaian acara yang melibatkan partisipasi aktif mahasiswa sebagai perayaan pelantikan kepengurusan yang baru. Para pengurus yang dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas selama menjabat. Denny Fitra selaku Wakil Dekan 3 menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan momentum awal dari kinerja kepengurusan baru. Diharapkan organisasi mahasiswa Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau dapat menjadi lebih aktif serta mampu memperkuat kerjasama dan meningkatkan kolaborasi ke depannya. Kami berharap dari fakultas bahwasanya Ormawa Pertanian dan Peternakan Suska Riau ini bisa aktif, bisa bekerja sama dan berkolaborasi untuk paling tidak memberikan layanan dan membuat kegiatan yang lebih berdampak lagi. Muhammad Sajali menuturkan bahwa acara dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Meskipun terdapat beberapa kekurangan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Alhamdulillah acara bisa lancar dari awal hingga akhir. Mungkin memang ada beberapa kekurangan yang pastinya akan dievaluasikan kembali lah. Teruntuk juga dari ketersediaannya mungkin kurang, nanti bisa akan dievaluasikan kembali. Semoga dengan dilantiknya kepengurusan baru mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam menciptakan berbagai program kerja yang inovatif dan bermanfaat. Baik pemirsa, itu dia tadi rangkaian acara kegiatan pelantikan Akbar Organisasi Mahasiswa Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Semoga dengan dilantiknya kepengurusan baru mampu menjalankan tugasnya dengan amanah. Aziza Azhara, Rehan Ramdan Ashari, Suska TV. Di era akademik yang semakin kompetitif, kemampuan menulis menjadi salah satu keterampilan penting bagi mahasiswa. Untuk itu, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin gelar acara opening ceremony kelas penulisan intellectual writing di lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau pada 18 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV,
Sabtu 18 April 2026. Saat ini saya sedang berada di lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau. Dapat kita saksikan bersama, tepat di belakang saya saat ini tengah berlangsungnya acara opening ceremony kelas penulisan Intellectual Writing oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuludin. Bagaimana keberlangsungan acaranya? Berikut kami sajikan untuk Anda. Seiring dengan tuntutan dunia akademik yang semakin berkembang, mahasiswa dituntut tidak hanya mampu memahami materi perkuliahan, namun juga menuangkan gagasan dalam bentuk karya tulisan ilmiah. Merespon hal tersebut, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuludin gelar acara opening ceremony kelas penulisan Intellectual Writing di lantai 5 Gedung Rektorat Unsuska Riau pada Sabtu 18 April 2026. Acara ini diawali dengan rangkaian opening ceremony yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Usuludin. Suasana kegiatan berlangsung dengan penuh antusiasme sebagai bentuk partisipasi aktif mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun dan menumbuhkan budaya menulis di kalangan mahasiswa. Farhan Ramadan selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadirkan menjadi wadah bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan menulis, khususnya dalam menyusun karya tulis ilmiah yang baik dan sistematis. Mungkin ini menjadi latar belakang kami menciptakan atau membuat suatu program yaitu kelas KTI untuk bisa menjadi solusi terhadap mahasiswa yang tidak mengetahui bagaimana cara penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Konsistensi dalam menulis menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Hal ini disampaikan oleh Rahmat Limbong selaku pemateri dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sebuah karya tulis tidak akan terbentuk tanpa adanya konsistensi dari penulisnya. Ia juga menekankan bahwa disiplin dan ketekunan menjadi kunci utama agar mahasiswa mampu menghasilkan karya tulis yang sistematis dan berkualitas. Kelas penulisan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan menulis, baik dalam bentuk karya ilmiah maupun tulisan populer, sehingga mampu berkontribusi dalam dunia akademik. Karena apa? Konsisten dalam menulis itu tidak akan bisa terbentuk kecuali kita ada meluangkan waktu, meluangkan pikiran. Dan konsisten di sini kita harus benar-benar fokus terhadap apa yang kita lakukan, seperti menulis, mencari ide ataupun mencari-cari referensi-referensi yang ada. Baiklah pemirsa Suska TV, itu dia tadi rangkaian acara dalam opening ceremony kelas penulisan Intellectual Writing. Semoga dengan diadakannya acara ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus mengembangkan kemampuan menulis bagi para mahasiswa. Nurmay Sri Utami, Pudirianto, Suska TV. Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat LPRPM bersama Subunit Handle Horizon Research UIN Suska Riau melaksanakan kegiatan bertajuk Bring Me to Hands-on. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Camat Tuah Madani pada 18 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, saat ini saya sedang berada di Aula Lantai 2 Kantor Camat Tuah Madani. Di belakang saya sedang berlangsung kegiatan yang bertajuk Bring Me to Hands-on yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat bersama dengan Subunit Handle Horizon Research UIN Suska Riau. Kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa sebagai upaya pengembangan kapasitas di bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana keberlanjutan acaranya? Berikut liputannya hanya untuk Anda. Berlangsung dengan penuh hikmat, kegiatan yang bertajuk Bring Me to Hands-on atau BMTH yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat bersama Subunit Handle Horizon Research UIN Suska Riau yang berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Camat Tuah Madani pada 18 April 2026. Bersama mengembangkan potensi dan menguatkan kolaborasi merupakan tema yang diangkat dalam kegiatan kali ini yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan kemampuan mahasiswa di bidang karya tulis dan pengembangan diri. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk lebih berkarya di bidang akademik. Muhammad Zainul Arifin, selaku Ketua Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat menyampaikan bahwa Hands-on merupakan salah satu subunit dari LPRPM dan kedepannya Hands-on akan mengadakan berbagai kelas riset seperti kelas karya tulis ilmiah dan esai yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka. Hands-on ini merupakan subunit dari LPRPM dan tentunya nanti dari Hands-on juga bakalan membuat kelas, yaitu kelas riset seputar kelas riset KTI maupun esai. Nah, di mana nanti mereka akan mengembangkan itu di sebuah kelas di kelas mereka setelah melaksanakan BMTH ini. Dari kegiatan ini, Rapam Syaputra selaku Ketua Umum Hands-on 2026 juga menyampaikan
bahwa tujuan Hansen sendiri baik untuk mahasiswa maupun masyarakat utamanya adalah untuk dapat mengembangkan potensi diri. Selain itu, Hansen juga berupaya menjalin kolaborasi baik bersama LPRPM, subunit lain seperti Suska TV, maupun dengan berbagai lembaga riset yang ada, baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. Hansen sendiri untuk mahasiswa dan masyarakat utamanya adalah untuk bisa mengembangkan potensi diri sesuai dengan tema kita pada hari ini dan juga menjalin kolaborasi baik itu bersama LPRPM, baik itu bersama subunit yang lain. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam menciptakan generasi mahasiswa yang unggul dalam bidang riset, serta mampu berkolaborasi dan mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Hansen diharapkan terus menjadi wadah pengembangan yang aktif, inovatif, dan berdampak bagi mahasiswa maupun masyarakat. Pemirsa, demikianlah kegiatan Bring Me to Hansen yang dilaksanakan oleh unit kegiatan mahasiswa, lembaga pengembangan riset dan pengabdian masyarakat bersama dengan subunit Hansen Horizon Research UIN Suska Riau. Semoga melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat terus berkontribusi secara nyata dalam pengembangan masyarakat melalui riset dan pengabdian. Febrian Adi Kusuma, Khalifah Muhammad Rafa Brianto, Suska TV. Setelah ini, kami akan menyajikan informasi menarik lainnya. Salah satunya yaitu Milad PMI ke-28 sekaligus silaturahmi keluarga besar PMI. Tetaplah bersama kami. Keluarga besar pelajar Islam Indonesia Provinsi Riau gelar musyawarah wilayah ke-7 yang dirangkai dengan pelantikan pengurus wilayah PII periode 2026-2028 serta halal bihalal di Aula Lantai 4 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru pada 19 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di Gedung Menara Dang Merdu BRK Syariah, yang dimana tengah berlangsung musyawarah wilayah yang ke-7, dilanjut dengan pelantikan pengurus serta halal bihalal pelajar Islam Indonesia. Bagaimana keberlangsungannya berikut kami sajikan untuk Anda. Dalam rangka menentukan arah kebijakan organisasi, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia atau PII Provinsi Riau menggelar musyawarah wilayah ke-7 yang dirangkai dengan pelantikan pengurus wilayah PII periode 2026 hingga 2028 serta halal bihalal keluarga besar PII di Aula Lantai 4 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru pada 19 April 2026. Agenda ini turut dihadiri beberapa sekolah, diantaranya SMK Telkom dan SMK Pertanian. Adapun keistimewaannya mulai dari paduan suara, tari kursi, tari pacu jalur, dan penampilan menarik lainnya. Muslim, selaku ketua pelaksana, menyampaikan bahwa melalui organisasi PII, generasi muda didorong untuk belajar dan membentuk karakter kepemimpinan sejak dini sebagai bekal untuk menjadi pemimpin di masa depan. Jadi kita tentu sungguh-sungguh, kita sudah berkomitmen bersungguh-sungguh belajar hari ini, tentu harus menjadi pemimpin di masa depan, harus wajib menjadi pemimpin. Baik pemimpin di bisnis, entrepreneur, pemimpin di parlemen, pemerintahan, dan berbagai sektor-sektor sosial lainnya. Nah, jadi tentu kita harus dari dasar mempersiapkan diri. Bagaimana mempersiapkan diri membentuk kepemimpinan itu? Ya melalui suatu wadah, yaitu Organisasi Pelajar Islam Indonesia. Organisasi ini memiliki program berjenjang meliputi basic, intermediate, dan advanced training sebagai langkah awal dalam mencetak kader pemimpin muda, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini disampaikan oleh Arsyan Naufal selaku Ketua Umum PWPII. Adapun yang selalu digaung-gaungkan oleh pelajar Islam Indonesia merupakan pelatihan training. Ada 3 tingkat training: leadership, basic, intermediate, dan advanced training. Adapun leadership basic training merupakan langkah awal pencetak kader pelajar Islam Indonesia untuk menjadi salah satu pemimpin di negeri Indonesia kita ini, bahkan di luar negeri. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kapasitas diri, aktif berorganisasi, dan mempersiapkan diri menjadi generasi pemimpin masa depan yang berintegritas. Baik pemirsa, itu dia tadi rangkaian acara dari Pelajar Islam Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan liputan ini dan sampai jumpa di liputan Suska TV selanjutnya. Awang Fajri Wahyudi, Hanifah Hirnisa, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau
gelar acara Milad PMI ke-28 sekaligus silaturahmi keluarga besar PMI yang dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau pada 21 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, saat ini saya sedang berada di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau, di mana tengah berlangsung acara Milad PMI ke-28 sekaligus silaturahmi keluarga besar PMI. Bagaimana keseruan dalam acara kali ini? Berikut kami sajikan liputannya untuk Anda. Guna mempererat silaturahmi antar mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, gelar acara Milad PMI ke-28 sekaligus silaturahmi keluarga besar PMI, dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau pada 21 April 2026. Acara Milad ke-28 PMI ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari sambutan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, penampilan mahasiswa, hingga momen silaturahmi yang menumbuhkan rasa kekeluargaan. Acara ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya, dengan mengusung tema refleksi bertujuan untuk mengenang perjalanan panjang PMI agar bisa lebih semangat dalam membangun masyarakat dengan nilai-nilai Islam, yang disampaikan oleh Muhammad Rizal selaku Ketua Pelaksana. Kegiatan ini rutin setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun acara ini dilakukan dengan buat acara besar-besaran. Tema yang diangkat ini yaitu adalah tema refleksi 28 tahun pengembangan masyarakat Islam, yaitu untuk bagaimana kita perjalanan panjang, mengenang perjalanan panjang kita untuk bisa semangat lagi membangun masyarakat dengan nilai-nilai Islam. Yefni selaku Ketua Program Studi PMI mengatakan bahwa Milad ke-28 PMI menjadi momentum yang tepat untuk membangun kebersamaan, merangkul satu sama lain, serta mempererat silaturahmi antar mahasiswa, alumni, dan dosen. Di acara Milad yang ke-28 ini merupakan momentum yang paling tepat untuk bisa membangun kebersamaan, ya, merangkul satu sama lain, saling beriring bersama dan mempererat silaturahmi antara mahasiswa, baik mahasiswa, alumni dengan dosen, sehingga nanti ke depannya hubungan silaturahminya semakin kuat. Baiklah pemirsa, itulah tadi keseruan acara pada kali ini. Semoga acara ini dapat terus berlanjut menjadi momen penting bagi mahasiswa PMI. Febrian Adi Kesuma, Suci Laila Lestari, Suska TV. Mahasiswa semester 4 kelas A Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar acara menanam pohon pada peringatan Hari Bumi Sedunia, dilaksanakan di lingkungan kampus UIN Suska Riau pada 22 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di lingkungan kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Tepat di belakang saya saat ini tengah berlangsungnya acara memperingati Hari Bumi Sedunia yang digelar oleh mahasiswa semester 4 Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Bagaimana kelanjutannya? Berikut liputannya untuk Anda. Guna meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, mahasiswa semester 4 kelas A Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar acara Aksi Peduli Lingkungan dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, dilaksanakan di lingkungan kampus UIN Suska Riau. Di antaranya area tersebut ialah bumi perkemahan, pinggiran jalan, dan lahan kosong di samping Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada 22 April 2026. Acara peringatan Hari Bumi Sedunia ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari kata sambutan dari dosen pembimbing dan ketua pelaksana, hingga momen penyerahan sertifikat kepada Putri Kebudayaan Pekanbaru. Selain itu, kegiatan ini juga dilengkapi dengan aksi penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap lingkungan. Kegiatan ini merupakan bagian dari praktek ujian tengah semester pada mata kuliah Komunikasi Lingkungan
yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Bumi Sedunia melalui aksi penanaman pohon di lingkungan kampus UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Kegiatannya pertama adalah untuk output UTS ya, output UTS berupa kegiatan proyek ya, di mana pas kebetulan tahun 22 April kan Hari Bumi, jadi kita implementasikan kegiatan UTS ini melalui praktik praktik komunikasi lingkungan melalui penanaman pohon, aksi nyatanya kemudian dikomunikasikan melalui berbagai platform media sosial untuk kampanye lingkungannya. Harapan saya kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut ya, karena isu lingkungan kan isu-isu keberlanjutan. Nah, makanya bisa setiap tahun ya, bukan hanya kelas ini aja, kalau bisa ada gerakan-gerakan sosial ya dari berbagai elemen kampus, misalnya pas mendekati Hari Bumi atau Hari Lingkungan Hidup, melakukan kegiatan-kegiatan penanam pohon supaya kampus kita menjadi lebih hijau gitu. Karena dengan banyak pohon kan oksigen semakin bagus dan kita pun semakin sehat, semakin semangat beraktivitas di kampus. Deswara selaku Ketua Pelaksana mengatakan bahwa simbol aksi nyata sederhana yaitu dengan menanam satu pohon dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan hingga generasi selanjutnya. Makna dari satu pohon sejuta harapan ini adalah menggambarkan bahwasannya bukti aksi nyata kecil berupa penanaman pohon ini dapat memberikan hal baik, hal positif kepada lingkungan sekitar. Nah, salah satunya adalah bibit pohon yang kami tanam ini memberikan oksigen, memberikan ketenangan alam dan juga memberikan alam menjadi rindang. Baiklah pemirsa, demikian acara memperingati Hari Bumi Sedunia yang diselenggarakan oleh mahasiswa semester 4 Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan. Najwa Indah Nafisa, Yova Yulistina, Suska TV. Informasi mengenai menanam pohon pada peringatan Hari Bumi Sedunia tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Gladys Salsabila Bangun mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.